Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi saya ingin tegaskan di studi naskah tafsir 3 ini materi kita cuma satu, yaitu tafsir birra'yi at-tafsir birra'yi, ya. Tafsir birra'yi. Itu materi kita. Nah, tentunya tafsir birra'yi itu kan ada dua nanti akan kita pelajari, ada tafsir birra'yil jaiz, ada tafsir birra'yi al-madmum, ya. Nah, yang dimaksud dengan tafsir birra'yil madmum itu adalah materi di studi naskah tafsir 3 yang sebagiannya sudah kita pelajari terkait dengan tafsir aqadi. Tafsir dengan corak akidah. Ini kan yang sudah dapat SNT 3 sudah belajar tafsir ahli sunnah, tafsir mu'tazilah, tafsir syiah, tafsir khawarij. Sudah kan ya? Masih ingat nggak? Jangan lupa. Ya, Ustaz, ingat. Jadi tafsir-tafsir ini, tafsir Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Ahli Sunnah, nanti akan kita pelajari lagi. Tapi tidak fokus hanya pada bidang akidah. Ya, tidak fokus hanya di bidang akidah. Tapi kita melihatnya dari sisi sebagai bagian dari tafsir birra'yi al-madmum. Karena kalau di studi naskah tafsir 3, fokusnya kan sebagai corak akidah. Ya. Nah, tapi kalau di studi naskah tafsir 2 lebih luas lagi, bukan hanya wilayah akidah, tapi intinya adalah dilihat dari sisi dia sebagai tafsir birra'yi. Nanti akan saya perlihatkan share screen PowerPoint yang menjadi muqarrar kita sekaligus halaman ya, sekaligus halaman kitab yang nanti akan kita pelajari. Ya, halaman kitab yang akan kita pelajari. Ini semua insya Allah sudah masih megang kitabnya ya? Masih, Ustaz. Masih, Ustaz. Yang sudah dapat studi naskah tafsir 1 kan berarti sudah punya kitabnya ya? Atau ada yang belum beli? Hah? Nah, yang belum kalau bisa punya fisiknya. Karena ini dipelajari selama 3 semester dengan satu kitab, jadi ya cukup lumayan untuk kalian harus bisa memilikinya. Baik. Jadi sekali lagi mungkin yang nanti agak sedikit mengulangi materi adalah yang sudah mendapatkan studi naskah tafsir 3. Ya, adapun bagi yang baru yang sekarang mustawa sadis, pastinya baru mendapatkan studi naskah tafsir 2, ya otomatis ya baru materinya ya. Baik. Sekarang saya ingin jelaskan dulu ya secara umum muqarrar dari studi naskah tafsir ini. Yang tadi sempat saya singgung. Sudah tampil PowerPoint-nya ya, Fat? Belum, Ustaz. Dan seperti seperti di studi naskah tafsir 1, nanti insya Allah kitab At-Tafsir wal Mufassirun ini akan saya buat dalam pola PowerPoint. Ya, nanti kalian tinggal cocokkan saja di dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun li Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi. Baik. Nah, ini sedikit mengulang ya, review dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Kalau kalian masih ingat, pada pertemuan studi naskah tafsir 1 pernah saya sampaikan bahwa kitab At-Tafsir wal Mufassirun ya Allah dikata bahwa Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi annahu qassama kitabahu ilal qismain ya al-muqaddimat wal maqasid ya. Wal muqaddimat tatakallamu an at-tafsir wa ta'wil, thumma tarjamatul Quran, thumma ilmu tafsir ya, hal huwa min qabili tasawurat atau min qabili tasdiqat. Thumma al-maqasid ya, al-maqasid tatakallam an marahil tarikhiyah li tafsir, at-tafsir fi ahdi nabi wa sahaba, at-tafsir fi ahdi tabi'in, wa tafsir fi ahdi tadwin. Wa tafsir fi ahdi tadwin ya qassamahu ila salasati mabahis aw salasati abwab ya, at-tafsir bil ma'thur wa tafsir bil ra'yi wa alwanut tafsir ya. Nah, dari isi kitab At-Tafsir wal Mufassirun ini saya ya menyesuaikan dengan kurikulum di STIU, membaginya menjadi tiga
tiga program mata kuliah ya. Studi naskah tafsir 1 sampai studi naskah tafsir 3. Nah, jadi kalau yang sudah mendapatkan studi naskah tafsir 1 dan semuanya sudah dapat ya, studi naskah tafsir 1. Nah, itu yang kalian pelajari kan muqaddimah, tafsir ta'wil, tarjamah Quran, ilmu tafsir, kemudian tafsir di masa sahabat dan nabi, tafsir di masa tabi'in, terus tafsir bil ma'thur. Ya, kalau di kitab Syekh Az-Zahabi berarti sampai pembahasan tafsir Ad-Durrul Mansur karya Imam As-Suyuti. Ya, itu kalau untuk yang sudah mendapatkan studi naskah tafsir 1. Nah, yang sudah mendapatkan studi naskah tafsir 3, maka dia sebenarnya kalau dari sisi kitab memulainya dari pembahasan tafsir sufi. Ya, ini sekaligus mengingatkan yang sudah dapat studi naskah tafsir 3, dimulai dari tafsir sufi. Tapi ketika membahas tafsir dengan corak akidah, saya mengajak untuk membaca tafsir Birra'yil Madmum, yaitu tafsir Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Ya, tapi hanya dilihat dari aspek akidahnya saja. Nah, itu ya. Nah, sedangkan muqarrar hari ini, atau muqarrar mustawa ini, muqarrar untuk mustawa ini, saya nggak tahu mustawa berapa nih gabungan. Jadi pokoknya studi naskah tafsir 2, ya, studi naskah tafsir 2, mau dia di mustawa 6 atau 7 atau 8. Nah, ini akan kalian pelajari. Tafsir pada masa tadwin, tapi khusus untuk tafsir bir-ra'yi. Ya, jadi sekali lagi intinya adalah ya terlepas sudah dapat tafsir akidah atau belum, yang penting kita hari mustawa ini akan belajar tafsir bir-ra'yi. Ya, tafsir bir-ra'yi. Tentunya ya Tholibat, nanti saya akan perlihatkan halamannya. Halaman di kitabnya. Nanti sesuaikan dengan kitab cetakan. Kalian tuh cetakan apa ya? Darul Alamiyah ya? Hah? Darul Hadis, Ustaz. Darul Hadis, Ustaz. Darul Hadis. Hadis. Ya? Nah, ini karena PDF-nya kita nggak punya yang Darul Hadis. Nanti saya bukakan PDF kitab sebelumnya yang pernah kita bahas, yaitu Maktabah Wahbah. Nanti kalian coba cocoki halamannya ya. Cocoki halamannya. Baik. Nah, isinya apa sih? Isinya sederhana aja, cuma 3 ya. Pengantar tentang tafsir bir-ra'yi, kemudian seputar kitab-kitab tafsir bir-ra'yil jaiz. Nah, yang dimaksud dengan tafsir bir-ra'yil jaiz itu maksudnya adalah kitab tafsir ahli sunnah. Ya, jadi yang dimaksud oleh Syekh Az-Zahabi dengan istilah tafsir bir-ra'yil jaiz itu tafsir ahli sunnah seperti Ar-Razi, tafsir Jalalain, tafsir Al-Khatib Asy-Syirbini, ya. Tapi yang dimaksud dengan kitab tafsir bir-ra'yil madmum maksudnya adalah tafsir yang ditulis oleh selain ahli sunnah. Dimulai dari Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, termasuk Syiah nanti ada Bahaiyah ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan tafsir bir-ra'yil madmum. Nah, itu yang dimaksud. Nah, tetapi kalau di studi naskah tafsir 3 kita menjadikannya sebagai bagian dari pembahasan tafsir akidah. Nah, tapi kalau di studi naskah tafsir 2 kita memasukkannya sebagai bagian dari tafsir bir-ra'yi. Ya. Dan benar ya, ya terlibat posisi hubungannya dengan studi naskah tafsir 3 ya. Baik. Nah, sekarang saya akan perlihatkan muqarrar dari sisi kitabnya ya. Nanti tolong yang cepat mendapatkan halamannya bisa dikonfirmasikan biar nanti diinformasikan ke teman-teman yang lain. Karena untuk untuk muqarrar di kitab Tafsir wal Mufassirun terbitan Maktabah Wahbah ini dibahasnya itu di 2 kitab ya, di jilid 1 sama jilid 2. Nah, ini saya tampilkan dulu jilid 1-nya. Saya tampilkan jilid 1-nya, kita lihat ke daftar isi. Nah, ini muqarrar untuk studi naskah tafsir 2. Muqarrar untuk studi naskah tafsir 2. Udah tampil ya Akhwat nama kitabnya? Sudah, Ustaz. Ya, Ustaz. Nah, ini kan lihat Al-Babus Tsalis Al-Marhala Ats-Tsalitsa lit-Tafsir ya fi Asy Tadwin. Nah, ini kan muqarrar studi naskah tafsir muqarrar studi naskah tafsir 1 ya.
Muqarrar, studi naskah tafsir 1. Kalau kalian masih ingat, kita pernah bahas Israiliyat, kita pernah bahas Al-Wadha' fi Tafsir, Hadful Isnad, ya. Kemudian kitab-kitab tafsirnya dari tafsir At-Tabari sampai tafsir Ad-Durrul Mansur. Nah, sekarang untuk Muqarrar studi naskah tafsir 2, nah dari sini. Studi naskah tafsir 2 dimulai dari nih. Al-Fasl Tsani At-Tafsir bil-Ra'yi wa ma yata'allaqu bihi min mabahith. Nah, kalau di terbitan Wahbah halamannya 183. Jilid 1 183. Coba kalau di terbitan Darul Hadis halaman berapa? Jilid berapa? Halaman berapa? Jilid 1 Jilid halaman 221. 221. Nah, catat semua tuh ya. Yang belum dapat dicatat. Jilid 1, Darul Hadis itu 3 jilid juga ya? Nah, Tiga Ustaz. jilid. Ya. Jadi jilid 1 halaman 221. 21. Nah, baik. Sudah tercatat ya. Ini awal nih, awal Muqarrar yang akan kita pelajari. Ya. Nah, nanti ya di sini ada kalau tidak salah ada 10 pembahasan. Ada 10 pembahasan seputar tafsir bir-ra'yi. Ya, nanti kalian baca aja atau tidak. Nah, setelah 10 pembahasan terkait dengan tafsir bir-ra'yi, ya ini dari halaman, kalau di Maktabah Wahbah dari halaman 183 sampai halaman 202, itu 10 pembahasan seputar tafsir bir-ra'yi. Baru masuk ahammu kutubit tafsir al-jaiz. Nah, ini pembahasan keduanya, bab keduanya. Ahammu kutubit tafsir al-jaiz. Nah, ini yang kalau di studi naskah tafsir 3, ya, yang di studi naskah tafsir 3 kita masukkan sebagai tafsir ahli sunnah. Ya. Tapi kalau di studi naskah tafsir 2 kita masukkan sebagai tafsir bir-ra'yi al-jaiz. Ya. Nah, nanti di sini akan dipelajari tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, kemudian apa lagi? Sudah Razi, tafsir Anwarut Tanzil ya lil Baydawi, kemudian Madarikut Tanzil lin Nasafi, kemudian Lubabut Ta'wil lil Khazin, kemudian Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan Al-Andalusi, lalu Gharaibul Quran lin Naisaburi, ya. Kemudian Tafsirul Jalalain di Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti, kemudian As-Sirajul Munir ya lil Khatib Asy-Syirbini. Kemudian yang ke-9 Irsyadul Aql Salim ya li Abi Su'ud. Kemudian Ruhul Ma'ani, nah yang terakhir Ruhul Ma'ani lil Alusi. Ya, jadi ada 10 kitab tafsir bir-ra'yi al-jaiz yang akan kita pelajari sebagai bab keduanya. Ya, sampai tafsir al-Alusi. Nah, bab yang ketiga, ya bab yang ketiga, nih Al-Fasl Rabi, tafsir bir-ra'yil madmum. Nah, sebelum saya tanya dulu, tafsir bir-ra'yil jaiz di terbitan Darul Hadis, halaman berapa? 247, Ustaz. 247. Masih jilid 1? Masih jilid 1, Ustaz. Nah, masih jilid 1 halaman 247 ya. Baik. Sampai halaman? Sampai halaman 308. 308? 308. Masih jilid 1 juga? Masih jilid 1 juga, Ustaz. 1, oke. Jadi jilid 1 halaman 308. Nah, sekarang masuk pembahasan tafsir bir-ra'yil madmum. Ya. Nah, tafsir bir-ra'yil madmum ini yang pertama ya, Syekh Zahabi membahas tentang ini ya, tentang sebab terjadinya perpecahan kelompok-kelompok akidah. Lalu setelah itu masuk kepada tafsir Mu'tazilah ya. Mana nih? Tafsir Mu'tazilah. Nah, ini Al-Mu'tazilah wa mauqifuhum min tafsir Al-Qur'an ya. Jadi tafsir bir-ra'yil madmum yang pertama tafsir Mu'tazilah. Nah, nanti tafsir Mu'tazilah ini yang dibahas sebenarnya ini sudah kita baca tapi tidak detail ya di studi naskah tafsir 3.
Tanzihul Quran Anil Mata'in, karya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Kemudian Amam Syarif Al-Murtada. Lalu kemudian Al-Kashaf, ya, karya Al-Zamakhsyari. Terus kemudian setelah Kashaf, ya cuma 3 ya. Cuma 3 kitab tafsir Mu'tazilah. Nah, kalau diterbitan Wahbah, ya ini sampai akhir. Nah, ya sampai akhir. Step. Jilid 1 di terbitan Darul Hadis sampai pembahasan apa? Gimana Ustaz? Jilid 1 Darul Hadis. Tafsir Al-Mu'tazilah itu. Hah? Sama ya? Sama. Nah, jilid keduanya. Jilid keduanya, saya buka dulu jilid kedua. Kalian juga buka jilid kedua ya. Jilid kedua. Jilid kedua. Kita ambil yang apa? Udah Ustaz. Udah Ustaz. Ya. Udah Ustaz. Nah, lihat. Jilid kedua, lihat daftar isinya. Nah, jilid kedua ini kan kalau di terbitan Wahbah dimulai dari tafsir Syiah, ya. Nah, tadi jilid yang pertama untuk tafsir Birra'il Madmumnya dimulai dari Mu'tazilah. Nah, jilid kedua masuk tafsir Syiah, ya. Nah, tafsir Syiah ini nanti ada macam-macam. Ada Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 Imam. Kemudian beberapa kitab tafsirnya, ini ada berapa kitab tafsir yang dipelajari di sini. Nah, ini Ahamu Kutubit Tafsir Indal Imamiyah Itsna Asyariyah, Mir'atul Anwar, ya, lil Kazurani. Kemudian yang kedua Tafsir Al-Hasan Al-Askari. Yang ketiga Majma'ul Bayan di Tabarsi. Yang ke berapa lagi? Tabarsi. Yang keempat As-Safi Limulla Muhsin Al-Kashi. Ya. Kemudian yang kelima Tafsir Sayyid Abdullah Al-Alawi. Ya. Terus yang keenam Bayanus Sa'adah Sultan Muhammad Al-Khurasani. Baik. Nah, setelah itu setelah tafsir Imamiyah Itsna Asyariyah, tafsir Imamiyah Ismailiyah Al-Batiniyah. Ya. Nah, tafsir Batiniyah ini ada 2. Ada tafsir Ismailiyah Batiniyah Mutaqaddimin. Nah, di sini sedikit dijelaskan oleh Syekh Az-Zahabi, dan tafsir Batiniyah Mutaakhirin. Nah, Mutaakhirin itu maksudnya nih Al-Babiyah wal Bahaiyah. Al-Babiyah wal Bahaiyah ini adalah kalangan Batiniyah Mutaakhirin yang sekarang masih eksis, ya. Nah, setelah itu tafsir Syiah yang ketiga adalah Zaidiyah. Tafsir Syiah yang ketiga Zaidiyah. Jadi Syiah itu ada 3 ya, ada Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, kemudian ada Syiah Ismailiyah Batiniyah. Nah, Syiah Ismailiyah Batiniyah nanti ada 2, yang mutaakhirin adalah Al-Bahaiyah. Lalu yang ketiga Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah ini yang dikaji tafsirnya adalah tafsir Asy-Syaukani, ya, Fathul Qadir. Nah, kemudian yang tadi Mu'tazilah, Syiah, yang ketiga Khawarij. Ya, Mu'tazilah, Syiah, kemudian Khawarij. Nah, Khawarij, kitab tafsir yang dipelajari untuk tafsir Khawarij ini nggak banyak, ya. Intinya berakhir muqarrarnya sampai halaman kalau di Maktabah Wahbah 248 sebelum pembahasan tafsir Sufiyah. Ya. Nah, tafsir Sufiyah itu menjadi muqarrar di studi naskah tafsir 3. Paham ya? Jadi tafsir Sufiyah dan terus sampai selesai, sampai pembahasan terakhir dari kitab ini, tafsir Sufi, ilmi,
kemudian fiqhi dan seterusnya itu sebagai muqarrar studi naskah tafsir 3. Baik. Nah, jadi intinya kalau di kitab yang saya punya, kitab Wahbah ini atau Maktabah Wahbah ya, Maktabah Wahbah terakhir adalah jilid kedua halaman 248. Kalau tidak salah tadi jilid pertama halaman 100 berapa? 180 apa ya? Saya lupa. Nah, sekarang saya ingin konfirmasi ke kitab kalian. Karena kalian rata-rata pegang kitab Darul Hadis kan? Nah, ini untuk kitab Darul Hadis sampai halaman berapa? Ya, Afwan. Yang bab 2-nya. 293 Ustaz. Jilid 2. Iya, jilid 2 190 293. berapa? 293. 293. Baik, sekarang dihitung coba. Jilid pertamanya berapa halaman? Nah, jilid pertama. Dari halaman berapa sampai halaman berapa? Berapa ya, apa? 179 halaman Ustaz. Jilid pertamanya? 179 halaman. 179. Dari halaman berapa? Dari halaman berapa? 221 sampai 400. pas 400. Ya. Naam. Berarti berapa? Berapa halaman? 179. 179. Nah, baik. Kemudian yang kedua dari halaman 1 sampai 293. 293. Berarti 293 halaman ya. Berarti totalnya berapa halaman? 472. 472. 472. Nah, itu. Nah, itu muqarrar kalian tuh. Itu muqarrar kalian ya. Ini muqarrar kalian studi naskah tafsir 2 472 halaman kalau versi terbitan Darul Hadis. Nah, ini jangan ada yang beralasan nggak tahu ya. Di awal saya kasih informasi ini agar kalian ya mungkin ada yang ingin baca otodidak secara mandiri ya bagus, alhamdulillah. Ya. Jadi intinya secara garis besar ada 3 bab. Secara garis besar ada 3 bab. Pertama, pengantar seputar tafsir bir-ra'yi. Yang kedua, kitab-kitab tafsir bir-ra'yil jaiz. Maksudnya adalah tafsirnya ahli sunnah. Tadi dari tafsir Ar-Razi sampai tafsir Al-Alusi. Yang ketiga, tafsir bir-ra'yil madmum. Dari tafsir Mu'tazilah sampai tafsir Khawarij. Ya. Nah, itu jadi totalnya ada 472 halaman untuk 3 bab ini. Nah, ini yang akan kita pelajari insyaallah di studi naskah tafsir 2 sebagai muqarrarnya. Baik. Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang belum paham ini ya, muqarrarnya? Atau ada yang masih nggak jelas? Paham semua ya, Akhwat? Paham Ustaz. Baik ya. 472 halaman. Nah, untuk teorinya ya, Akhwat, sebagian besar teorinya nanti bukan sebagian besar ya, lebih tepatnya isi dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun itu sebagian besarnya nanti akan saya sistematisasikan lewat PowerPoint. Ya, kecuali seperti sebelumnya, kecuali kita nanti akan membaca langsung penjelasan Syekh Az-Zahabi terkait dengan kitab itu. Maka kita langsung buka halaman di kitabnya. Tapi lewat terbitan Maktabah Wahbah ya. Tapi untuk teori-teorinya misalnya nanti akan kita pelajari apa definisi tafsir bir-ra'yi dan seterusnya. Nah, itu saya buat dalam PowerPoint. Nanti saya share untuk kalian pelajari secara untuk saya jelaskan via kelas Zoom, dan nanti akan saya share untuk kalian murojaah. Baik, ini seperti kemarin ya. Kalau kalian masih ingat kan di studi naskah tafsir 1 terkait dengan tafsir bil ma'thur, saya kan buat dalam PowerPoint ya. Masih ingat kan? Juga di studi naskah tafsir 3 ya, saat kita membahas jenis-jenis tafsir tertentu, tafsir sufi, falsafi dan seterusnya, saya buat PowerPoint. Nah, seperti itulah nanti kalau via Zoom-nya. Ya. Biar lebih
lebih sistematis. Baik. Studi naskah. Yang mustawa sadis paham ya? Paham, Coba Ustaz. perwakilan mustawa sadis. Paham, Ustaz. Paham ya? Paham Ustaz, insyaallah. Mustawa sabi paham? Mustawa samin? Paham Ustaz. Paham, Ustaz. Jadi sekali lagi jangan ada yang beralasan tidak tahu ini muqarrarnya.